Sudah, Ibu. Sudah. Wah, ini meriah ya. Kuning ya. Kuning itu warna semangat ya. Mudah-mudahan warna kuning membuat kita bersemangat. Oke, baik. Kita tetap dalam konteks teknik-teknik partisipatoris ya dalam komunikasi dan pengembangan masyarakat. Nah, kita akan lanjutkan dari bab yang sudah disampaikan 2 minggu sebelumnya oleh Bu Asri tentang konsep PRCA dan juga teknik-teknik yang sudah disampaikan. Nah, mungkin teman-teman awalnya tuh bingung kali ya, kok kita langsung teknik-teknik ya? Karena kalau tidak belajar teknik dulu, nanti praktikumnya apa gitu, diskusi-diskusi. Nah, pas di akhir nanti takutnya kebanyakan gitu ya teknik yang harus dijelaskan. Maka kita mulai dari yang gampang-gampang dulu ya, dari awal mulai dari pemetaan ruang, lalu waktu, lalu relasi, lalu mulai pada teknik komunikasinya ya, ada persepsi. Nah, hari ini nanti siang kita akan diskusi tentang persepsi ya dengan Windows of Perception ya, dengan kerangka itu. Nah, kita analisis persepsi masyarakat. Nah, dari semua yang sudah kita jelaskan ya, dari semua yang kita sudah lakukan dari awal semester sampai sekarang ya, maka kemudian saya hari ini akan membuat semacam rangkuman ya, rangkuman lalu buat apa itu dilakukan ya, supaya sebagai seorang profesional ya, seorang komunikator pembangunan maupun seorang pekerja pengembangan masyarakat ya, apapun nanti profesi teman-teman di masyarakat itu punya suatu tools ya atau alat ya dari mata kuliah ini yang itu akan berguna di dalam perancangan suatu research ya. Lalu riset itu berguna untuk sebuah perancangan program komunikasi. Jadi target mata kuliah ini adalah mampu mengumpulkan data ya untuk suatu tujuan research ya. Ini adalah studi dasar dan dari hasil studi dasar dan metode-metode yang kita pakai itu kita gunakan untuk bila perlu ya merancang suatu program komunikasi, bukan hanya merancang program pembangunannya, tetapi program pembangunan bidang komunikasi. Karena itu menjadi relatif semakin penting sekarang karena pembangunan tidak saja programnya tetapi komunikasi itu sendiri itu juga suatu program pembangunan gitu ya. Jadi saya pengantarnya adalah itu. Baik, saya akan slideshow ya supaya lebih besar. Barangkali teman-teman pakai handphone ya, karena biasanya kalau pakai handphone itu sinyalnya lebih bagus dibanding kalau harus ditransmisi ke laptop gitu. Jadi maka saya perbesar saja ya. Baik. Jadi kita hari ini akan belajar tentang apa yang harus dicapai oleh suatu participatory rural communication operation ya. Kita terakhir itu harus dapat apa. Nah, itu. Lalu yang kedua, apa yang disiapkan untuk studi dasar. Nah, nanti mungkin teman-teman bingung apa sih studi dasar? Apa sih PRCA? Nah, ini. Nah, di akhir pembelajaran hari ini, pagi ini, teman-teman akan tahu, ya bisa menjelaskan apa itu hasil akhir dari PRCA, dan alat-alat untuk mencapai hasil akhir itu apa, gitu ya. Caranya, alat-alatnya sudah kita pelajari itu di awal-awal, gitu ya. Nanti kita tinggal petakan saja. Oh, kalau untuk mencari data tentang persepsi, alatnya ini. Data tentang kondisi geografis, itu alatnya, tekniknya ini. Nah, seperti itu. Oke, lalu kemudian yang kedua adalah merancang suatu studi dasar, dan dalam studi dasar biasanya ada instrumen ya, instrumen itu misalnya kuesioner ya, lalu panduan pertanyaan ya, lalu bagaimana itu melakukan studi dasar di lapangan. Tentu ini akan kita bahas secara detail ya, masih ada 1-2 minggu berikutnya ya dalam kuliah. Nah, nanti kita akan pilih ya teknik atau alat apa yang belum kita pelajari di awal semester sampai sekarang, nanti kita pilih lagi mana yang perlu dijelaskan di dalam kuliah ya. Baik, jadi ada 4 hal yang akan kita capai dalam pembelajaran pagi ini. Baik, ini saya mulai dengan cerita dulu ya. Cerita tentang tikus petualang, ini ada di bukunya FAO yang saya sampaikan ke teman-teman tuh, ada buku di dalam ceritanya ini, saya kutip saja, mudah-mudahan terjemahan saya tidak terlalu salah ya. Jadi dulu tuh ada seekor tikus, bukan seorang ya. Nah, ini dulu tuh dia memang tidak
pernah keluar dari rumah jauh-jauh, tidak ya, dari di domisili tikus itu. Nah, tapi pada suatu ketika dia ingin sekali ya menjadi tenar ya, menjadi populer, terkenal, dan dia pengen kaya, mungkin kayak Atta Halilintar kali ya. Terkenal dan kaya gitu, kayak Aurel Hermansyah. Nah, itu dia tenar tapi dia juga kaya. Nah, lalu kemudian dia keliling tuh, oke, saya perlu melihat dunia. Nah, dia mengabaikan peringatan dari mama papahnya, lalu tikus itu kemudian mengambil seluruh koin dalam tabungannya dan masukkan dalam sakunya lalu pergi. Nah, setelah itu di perjalanan dia ketemu seekor burung elang, lalu ditanya, kamu mau pergi kemana? Saya mencari ketenaran dan kekayaan. Nah, tentu ketenaran dan kekayaan itu kan sangat umum gitu ya. Aduh, carinya di mana ya? Lalu baiklah, untuk 2 koin aku akan menjual bulu. Nah, ini akan diberikan untuk mempercepat mencapai hutan. Nah, ini kata si elang. Hebat. Nah, tikus itu ngasih koin. Nah, segera dia menemukan tupai dalam perjalanan itu. Lalu, kemana kamu pergi? Mau pergi kemana? Gitu kan, kata si tupai. Mencari ketenaran dan kekayaan, kata tikus tadi. Oke, lalu, nah kalau begitu kamu mau cepat sampai kan? Gitu. Lalu dia beri kacang khusus untuk memberi energi ya. Lalu dia membeli juga dengan koinnya. Tentu dia langsung membayar dengan 2 koin dengan diganti dengan kacang. Nah, dalam perjalanan dia ketemu seekor hyena. Kalau teman-teman suka nonton film Lion King ya, itu hyena itu kayak Kayak sebentar, aku mau ngomong Bukan anjing, tapi dia lebih lebih besar ya, lebih 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 ganas gitu hyena itu. Lalu hyena ini pemakan daging juga tentulah. Nah, kemudian dia bertemu hyena lalu ditanya, mau kemana? Mencari peruntungan. Nah, lalu kemudian si hyena itu bilang ada jalan pintas untuk segera membawa ke sana sambil ketawa. Tentu ini menipu ya. Hyena memang licik. Dalam film Lion King kalau Anda nonton juga tokoh hyena ini diceritakan sebagai tokoh yang sangat licik gitu ya. Dan suka berbohong, menipu gitu ya. Nah, dia langsung saja melalui gua sana. Jadi hyena mengatakan lewat gua sana. Nah, gua itu sarang hyena gitu. Lalu tikus kecil berlari ke sarang hyena dan tidak pernah terlihat lagi. Ya tentu dimakan oleh hyena tadi. Mungkin ya, ini ceritanya bagus dipotong seperti itu. Kita diminta menginterpretasikan sendiri. Oke, nah di sini apa makna cerita ini? Dikatakan kaitannya dengan PRCA adalah PRCA itu metodologi yang sangat fleksibel ya dan mudah beradaptasi. Nah, jika fasilitator nih teman-teman nanti jadi fasilitator dan tidak tahu kemana tujuannya, ya tujuan fasilitator itu, maka seperti tikus petualang tadi. Jadi kemungkinan besar mereka akan berakhir di tempat lain, ya tentu tidak sesuai dengan harapan, ya, dan biayanya lebih dari beberapa koin. Oke, jadi itu mungkin cerita bahwa kita harus tahu kemana tujuannya supaya tercapai tujuan itu bisa dievaluasi sampai atau tidak, lalu kemudian membutuhkan seberapa besar sumber daya. Jadi itu ya ceritanya. Tikus petualang. Oke, baik. Saya akan lanjut ya, ini tentang output PRCA. Nah, ini suatu output PRCA itu dibutuhkan ya. Dibutuhkan ya. Karena apa? Karena kita perlu informasi untuk desain nih ketutup ini. Untuk desain strategi komunikasi. Jadi output PRCA itu, nah nanti kalau di UTS itu PRA ya, PRA Participatory Rural Appraisal, ya, itu digunakan untuk mendesain sebuah program pembangunan. Nah kalau PRCA itu informasi dibutuhkan untuk strategi desain pesan strategi komunikasi ya, gitu. Oke, lalu kemudian, ini apakah direkam? Mohon maaf, ada fasilitator? Oh, direkam ya. Oke, mudah-mudahan nanti kalau direkam bisa diulang gitu ya supaya teman-teman yang ketinggalan tadi bisa mengikuti. Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi apa itu output PRCA? Yang pertama adalah PRCA akan menghasilkan profil komunitas. Tapi nanti profil komunitasnya mungkin relatif bidangnya adalah bidang komunikasi ya, relatif berbeda dengan yang PRA ya, profil komunitas dari sisi aspek komunikasinya tentu ya. Lalu yang kedua adalah sumber daya informasi dan komunikasi serta jaringan komunitasnya. Jadi dia dalam komunitas itu ada apa saja nanti akan saya lihat detailnya.
Lalu persepsi masyarakat tentang kebutuhan, peluang, masalah, dan solusi. Nah, ini kita sudah praktikumkan di praktikum sebelumnya, dan saya akan hanya merangkum saja. Lalu kemudian ada grup interaksi prioritas dan indikator. Jadi kita merancang sebuah PRCA untuk suatu hasil ini 1, 2, 3, 4, 5, tetapi untuk suatu kebutuhan informasi dalam desain strategi komunikasi. Baik, nah ini saya hanya ini saja ya, mengulang, nah barangkali mana yang belum, mana yang sudah ya. Baik. Nah, dalam profil komunitas ini adalah yang penting apa? Bagaimana orang memandang dan mendefinisikan dunia mereka, dan ini informasi ini adalah untuk menyusun profil komunitas. Ini sudah ya, tentu ini sudah dilakukan, ada geografi, sejarah, tren yang sudah. Nah, ini mungkin nanti perlu teman-teman lengkapi, ada komposisi sosial, lalu ada pola hubungan yang ada di masyarakat, bagaimana sih strukturnya, apakah sama gitu ya, apa namanya tuh tingkat hidupnya ya, komposisi sosial itu apakah berstruktur gitu ya, ada yang kaya, ada yang menengah atau sedengan kalau orang Jawa bilang, itu ada yang miskin gitu ya, atau sama, oh ya di sini sama semua, petani semua misalnya, apakah pengrajin sepatu semua atau peternak semua. Nah, itu komposisinya apa? Baik kalau dalam sosiologi itu adalah diferensiasi sosialnya maupun apa? Maupun stratifikasi sosialnya. Lalu ada pola hubungan dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat itu berinteraksi satu sama lain. Apakah ada gitu ya kebiasaan-kebiasaan berkumpul di masyarakat itu. Misalnya ada semacam event-event tertentu. Nah, kalau di masyarakat Jawa itu kan dalam budaya Jawa itu ada namanya apa tuh? Apeman tuh bikin apem lalu bersama-sama merayakan suatu hari besar tertentu. Nah, itu orang berkumpul ya. Lalu saling melihat satu lain kan, kalau kita ketemu biasanya kita bisa saling melihat apakah dia kurus, apakah gemuk, apakah jadi. Nah, pola-pola itu kan untuk berinteraksi dan saling mempertanyakan oh kabarnya gimana dan sebagainya. Pola-pola hubungan di masyarakat itu seperti apa? Apakah ada peristiwa-peristiwa tertentu yang masyarakat itu berkumpul, saling berinteraksi, bersukaria gitu ya. Baik nonton musik, gamelan, wayang. Nah, itu adalah apakah ada pola-pola tertentu dalam masyarakat yang berkumpul gitu ya, ramean. Nah, kalau dalam keseharian seperti apa pola hubungannya? Apakah ya orang sendiri-sendiri saja kayak di kota kan, berangkat pagi pulang petang, berangkat pagi pulang petang, nggak ada lagi interaksi dengan tetangga, nggak ada lagi misalnya apa ya, apa ya kayak ronda gitu ya, lalu kerja bakti itu bagian dari pola hubungan juga yang ada di masyarakat. Jadi apakah equal, apakah ada yang misalnya ada satu tokoh misalnya dia dituakan atau orang kaya yang pada periode tertentu kita berhubungan dengan orang itu gitu ya, karena dia membagi-bagi apa takjil gitu ya, bagi-bagi rezeki gitu ya, apa kan amplop gitu ya, hari Jumat dia kasih amplop. Nah, apa ada tuh kebiasaan-kebiasaan pola hubungannya seperti apakah terfokus pada satu orang atau menyebar di banyak aktivitas gitu ya. Kalau misalnya untuk kesenian, oh tokohnya ini, kalau untuk kekayaan, oh bapak itu, oh kalau untuk ceramah ya keagamaan tuh siapa tokohnya. Nah, itu pola-pola hubungan di dalam masyarakat itu tergambar dari bentuk-bentuk interaksinya dan tergambar dari arena komunikasinya di dalam masyarakat. Jadi sekali lagi ketika PRCA maka profil komunitas ini kita lihat dari profil komunikasinya. Jadi pola hubungannya juga pola hubungan dalam bertegur sapa, berinteraksi di dalam masyarakat itu. Gitu. Apakah ada WA grupnya gitu, kalau bisa di perumahan ada WA grup tuh, yang lapor, yang jualan, yang apa, jadi ada medianya. Oke, nanti mungkin kita cek di slide berikutnya apakah detail seperti itu. Nah, budaya masyarakat. Budaya ini ya, budaya kan terdiri dari struktur dan kultur ya. Kalau kultur itu kan nilai-nilai ya, apa yang dianggap penting, apa yang tidak penting, bagaimana itu disebar di dalam masyarakat, dikontrol. Nah, budaya mungkin kita akan cek budaya termasuk budaya dalam berkomunikasi. Budaya berkomunikasinya seperti apa? Ya, apakah budaya kolektivistik atau individualistik gitu ya? Lalu apakah ngomongnya gitu ya? Ngomongnya itu interaksinya itu apa tuh yang budaya tinggi dan budaya rendah. Kalau budaya tinggi itu
kayak orang Jawa tuh nggak to the point gitu. Kalau budaya rendah itu kan langsung ceplos-ceplos gitu ya. Nah, itu termasuk budaya komunikasinya seperti apa. Lalu jarak kekuasaan, nanti teman-teman cek lagi dalam budaya komunikasi antar budaya, oke? Lalu pola akses dan kontrol sumber daya. Jadi apakah mengumpul pada orang tertentu atau menyebar sama di kalangan komunitas. Nah, ini bisa dilihat dari pekerjaan, bisa dilihat dari bentuk-bentuk usaha yang ada di sana, lalu bisa dilihat dari aksesibilitas terhadap sarana prasarana, misalnya apakah ada gedung pertemuan yang bisa diakses bersama, lapangan olahraga, tempat-tempat umum. Nah, itu untuk kepentingan umum ya. Apakah misalnya ada juga sumber air gitu ya, hutan, lalu apakah bisa masyarakat mengambil kayu bakar atau bisa menggembalakan ternak di dalam padang rumput bersama. Nah, ini pola interaksi terhadap sumber dayanya seperti apa. Oke, lalu kemudian pengalaman masa lalu dalam proyek dan program pembangunan. Nah, ketika teman-teman merancang suatu program, rancangannya nanti adalah ada baiknya juga ditanya, program 3 tahun terakhir itu apa? Jadi apakah mungkin ada program serupa gitu ya terhadap apa yang mungkin akan kita tawarkan. Lalu pengalamannya seperti apa? Apakah berhasil, tidak berhasil, menyenangkan, berhasil secara ekonomi gitu atau membuat konflik. Nah, itu bagian dari pengalaman masa lalu terhadap proyek dan pembangunan yang sudah dilakukan. Nah, dari situ juga misalnya ada tokoh yang muncul dalam program itu namanya ini gitu ya. Mungkin kalau teman-teman KKN juga nanti di suatu tempat tuh kalau ditanya pernah nggak ada KKN sebelumnya? Ada tuh, ada namanya Mbak Mona. Mbak Mona tuh terkenal dari ujung gerbang desa sampai ujung perbatasan desa di akhir itu terkenal semua. Nah, kenapa kok terkenal? Dia orangnya baik, dia orangnya gini-gini. Jadi pengalaman masa lalu itu bisa juga dijadikan sebagai cara untuk menggali tentang apa yang dia suka, tidak disuka, apa yang mungkin cocok untuk kehidupan mereka, apa yang mereka tolak, dan sebagainya. Nah, itu penting ya. Dengan ngobrol tentang menceritakan program sebelumnya, kita jadi tahu bahwa masyarakat sudah melakukan program ini, namun belum diadopsi, karena masalahnya adalah ini itu. Nah, itu dalam lingkup besar profil komunitas itu masuk, termasuk gosip-gosip seperti itu ya. Lalu kondisi ekonomi masyarakat. Nah, kondisi ekonomi ya mungkin yang gampang misalnya kalau dari tingkat pendapatan gitu ya, pekerjaan. Nah, kalau dilihat nggak usah bertanya itu bentuk rumah gitu kan, dari kondisi rumahnya seperti apa ya. Lalu kemudian jalan ya, fasilitas yang ada di situ. Ini kondisi ekonomi masyarakat itu tergambar dari kondisi fisiknya juga ya. Tapi lalu kemudian bisa juga kondisi ekonomi masyarakat itu bisa dilihat dari gadgetnya gitu. Gadgetnya apa sih mereka? Jadi mungkin kalau gadgetnya bagus-bagus baru-baru, nah itu berarti dia mampu gitu ya. Oke, nah yang kedua, nah setelah tadi profil adalah sumber daya informasi dan komunikasi serta jaringan di dalam masyarakat. Nah, kenapa kok tingkat pendidikan menjadi penting? Karena dia mencerminkan literasinya, tingkat melek terhadap pengetahuan ya, selain buta huruf. Ada kan buta huruf itu ada 3 tingkatan biasanya, buta aksara dan angka gitu ya, lalu buta pengetahuan dasar dan buta bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain. Nah, kalau sudah jelas buta aksara dan angka, ya tentu teman-teman nanti memilih medianya bukan media yang dibaca gitu, tetapi yang bisa didengar. Nah, itu kaitannya ke situ. Nah, tingkat pendidikan termasuk tingkat melek huruf, tingkat melek huruf ini ada tadi aksara angka, pengetahuan dasar, bahasa Indonesia. Pengetahuan dasar itu apa ya? Matematika, ilmu pengetahuan yang umum ya, ilmu pengetahuan dasar itu bagian dari tingkat melek huruf juga di masyarakat. Jadi ada masyarakat yang sangat maju ya, misalnya dia pendidikannya baik gitu ya, tapi lalu kemudian pengetahuan dasar sama bahasanya mungkin terbatas, tapi dia masih bisa diajak berkomunikasi tertulis. Nah, ini tadi informasi itu mengungkapkan apakah masyarakat dapat berkomunikasi secara efektif melalui kata tertulis atau melalui bahasa apa ya. Lalu kemudian mengidentifikasi orang-orang yang dapat dihubungi secara tertulis gitu. Jadi mungkin juga main WA itu tidak semua orang tuh bisa gitu ya.
dalam satu komunitas masyarakat desa di Wonogiri sana di daerah KKN, ada WA grup Gapotan gitu, tapi ketika diceritakan oleh pengurusnya mengatakan bahwa ya meskipun sudah di WA tapi nggak pernah dibaca. Katanya nanti saja kalau ketemu nanya langsung. Nah kayak gitu. Jadi itu kan kebiasaannya komunikasinya adalah face to face gitu, tidak bahkan baca WA pun tidak bisa. Nah itu kan artinya dari situ kita akan tahu bagaimana profil komunitas dari sisi tingkat melek hurufnya, pendidikannya, dan dari sisi komunikasinya, apakah tertulis, tidak tertulis, bahasanya apa. Oke, baik teman-teman, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom chat atau boleh saya diinterupsi ya, dihentikan ya, boleh ditanyakan langsung ya, mungkin. Oke. Lalu kemudian yang berkaitan dengan sumber daya informasi dan komunikasi ya itu ada distribusi internal. Jadi di dalam komunitas itu bagaimana sumber daya komunikasinya. Misalnya apa ya, temukan ketersediaan distribusi dan aksesibilitas ke sumber daya apa yang ada di situ. Radio, tempat pertemuan, lalu pusat pelatihan, mungkin ada juga lagu-lagu yang bisa distribusi atau orang punya lagu khusus di daerah itu ya. Kelompok tari, asosiasi, termasuk tempat ritual, tadi yang saya jelaskan pola komunikasi di bab profil tadi, secara spesifik, di sini yang berkaitan dengan jaringan komunikasi adalah berkaitan dengan sumber daya informasinya. Acara-acara tertentu, kelompok inisiasi, dan lain-lain di dalam komunitas itu. Nah, kalau ini ada, nah kalau di Wonogiri itu yang saya lihat itu ada, apa itu, setiap malam tertentu itu ada gejuk lesung ya, istilahnya, dalam istilah musik tradisional itu menggunakan gamelan digabung dengan lesung. Lesung itu tempat untuk menumbuk padi. Jadi alu dan lesungnya lalu dimainkan memunculkan bunyi-bunyi tertentu ya digabung dengan instrumen gamelan dan organ. Sebenarnya yang dominan tuh organnya, lagu-lagunya itu diiringi dari organ, tapi harmoninya itu muncul ya ketika si bunyi lesung dan gamelan ini bersama-sama dengan keceriaan suasana saat itu. Nah itu kan satu tempat ya, arena gitu ya. Kalau teman-teman punya program yang dibawa ke situ, maka datanglah ke situ, berinteraksi dengan mereka. Cara-cara adalah menemui orang dalam situasi yang menyenangkan, menggembirakan di situ. Jadi ada kelompok seperti itu yang mungkin di masyarakat lain juga ditemukan bentuk-bentuk yang lain ya. Oke, lalu kemudian sumber daya yang berasal dari luar. Nah, ini apa yang dilakukan? Kita melakukan identifikasi sumber informasi eksternal bagi masyarakat. Apa saja itu sumber informasinya? Misalnya, telah ada perusahaan-perusahaan atau pihak dari luar yang sudah pernah berinteraksi dengan masyarakat itu, ya. Bisa perusahaan, ini misalnya perusahaan benih, bisa pasar. Jadi di pasar itu bisa kita tanya pihak-pihak tertentu yang sudah pernah berkomunikasi dengan satu masyarakat yang akan kita tuju, kita akan tanya orang itu siapa di sana. Nah, informasi yang bisa diperoleh dari orang luar tentang masyarakat yang akan kita tuju tadi. Nah, ini menjadi peluang untuk tempat ya berinteraksi dengan masyarakat. Bisa juga dicegat di lokasi itu. Nah, dulu waktu saya penelitian disertasi tentang petani mitra perusahaan, ya, judul saya adalah Kemitraan Agribisnis untuk Sayuran Dataran Tinggi di Jawa Barat. Saya tunggu saja di perusahaan waktu petani itu setor panen dan juga mau beli saprodi. Nah, dari situ saya tunggu lalu kemudian penyuluhnya tuh menyampaikan kepada para petani tadi, oh ini ibu ini mau diskusi tentang program kemitraan edamame. Edamame itu semacam kedelai ya, kedelai Jepang. Nah, lalu di situ saya punya cara ya, daripada saya nyari rumahnya di mana saya juga belum tahu. Nah, saya tunggu di situ, saya kumpulkan datanya, lalu ngobrol. Nah, baru saya boleh ikut ke rumahnya enggak? Nah, saya baru ikut ke sana untuk lihat situasi komunitas di mana dia berada. Jadi itu adalah sebagai tempat untuk awalnya kita menemukan interaksi dengan masyarakat. Nah, ketika sudah ketemu masyarakat, ya saya ikut dengan masyarakat itu ke komunitasnya. Nah, itu menjadi strategi juga. Jadi nggak usah khawatir ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sumber informasi dan komunikasi dari kelompok interaksi. Nah, di dalam masyarakat itu biasanya ada kelompok-kelompok ya, kelompok interaksi. Nah,
tentukan pola komunikasi di dalam grupnya, siapa orang ya orang dalam masyarakat itu dan orang luar ya yang memiliki pengaruh yang sangat kuat pada perilaku, pada kesadaran, pada pengetahuan dan sikap serta praktek-praktek ya dalam anggota kelompok interaksi itu. Jadi contohnya adalah misalnya contoh yang tadi saya sebutkan adalah misalnya arena-arena itu ada kelompok tani, ada kelompok wirausaha tertentu gitu ya, kelompok majelis taklim, kelompok yang masyarakat itu bisa berinteraksi. Kita petakan tuh, lalu siapa tokohnya. Lalu kalau dalam kelompok itu adakah orang luar yang berpengaruh ke situ? Siapa dia? Sebagai apa? Pengaruhnya dalam hal apa gitu ya. Lalu kemudian, ya ini adalah persepsi tentang kebutuhan, peluang, masalah, dan solusi. Ini sudah kita praktikumkan sebelumnya. Ya, ini adalah daftar dan penilaian terhadap kebutuhan, peluang, masalah, dan solusi, lalu kemudian membuat analisis pohon masalah dari masalah utama, dan kemudian menganalisis dengan menggunakan windows of perception atau jendela persepsi yang sudah kita pelajari dan akan kita praktikumkan nanti siang. Ya, jadi ini sudah kita lakukan. Baik. Nah, yang berikutnya adalah grup interaksi prioritas. Nah, tadi kita sudah menemukan kan kelompok-kelompok interaksi dalam masyarakat itu. Nah, lalu kemudian mana yang kita akan dalami gitu ya, kan sesuai dengan kebutuhan program yang akan kita jalankan ya. Nah, itu kita pilih misalnya kelompok mana yang akan kita tindak lanjuti ya untuk dijadikan sebagai tempat untuk berinteraksi. Yang pertama adalah dilihat potret dan karakteristik kelompok itu, ya identifikasi profil kelompoknya, lalu masalah komunikasi yang terkait dengan masalah vokal, masalah khusus yang vokal problem nih sebenarnya masalah bahasa Inggrisnya. Masalah yang akan kita angkat dalam program itu, apa masalah komunikasinya, lalu sistem komunikasi dalam jaringan kelompok, lalu sumber informasi yang digunakan dan disukai oleh kelompok ya. Tadi ya yang saya ilustrasikan sebagai kelompok tani di daerah KKN Wonogiri, ya tadi masalah komunikasinya adalah tidak bisa atau relatif jarang menggunakan komunikasi tertulis. Jadi orang senang kalau sebelum pandemi ya itu orang tuh diundang dalam satu tempat lalu berkumpul. Nah, diseneng tuh kalau apalagi mereka kalau dikasih, kalau saya konsumsinya biasanya dititipkan pada satu pengurus gitu. Dan berapapun yang kita kasih, mereka sih akan menerima. Jadi kalau saya bilang, oh adanya cuma segini Bu, 500.000 untuk 25 orang misalnya, itu kan dikit ya menurut saya ya. Dan oh ya nggak apa-apa, nanti terus keluar tuh ada pecel, ada lele, ada apa. Jadi senang ternyata mereka itu kumpul sambil, kalau kumpul terus nggak ada makanan tuh mereka bingung sendiri atau nggak enak. Jadi dalam budaya mereka itu, nah ini masalah komunikasi ini ya terkait dengan itu, mereka tuh kalau kumpul tuh sebaiknya tuh ada teh sama minimal ya, ada teh sama apa tuh, tempe goreng sama arem-arem tuh, itu minimal. Nah itu murah juga, harganya 5.000 atau berapa, nggak sampai 5.000 bahkan. Yang jelas tuh mereka malu kalau ada tamu lalu dia nggak bisa nyuguhin minuman. Nah, padahal untuk nyuguhin minuman itu kan dia perlu sumber daya, perlu dana. Nah, biasanya kita tanya, nanti kira-kira ada nggak yang mau membantu gitu ya, menyiapkan minuman. Ya, ini saya titip kalau segini cukup nggak? Nah, itu bagian dari mungkin cara-cara bagaimana mereka grup itu berjalan ya. Lalu kemudian tadi tidak suka dengan menggunakan komunikasi tertulis gitu ya, jarang ya karena pegang HP-nya juga jarang, HP-nya dipegang oleh anaknya, cucunya gitu, bukan milik sendiri gitu kalau ibu-ibu kan gitu. Lalu kemudian sumber informasi yang digunakan dan disukai tadi yang saya jelaskan adalah ya dia senang kalau diundang ngobrol gitu, senang ya, apalagi dalam ngobrol itu lalu ada praktek tertentu. Nah, waktu itu saya praktek bikin jamu instan, praktek nanam atau mindahin tanaman dari polybag ke tanaman, lalu bagaimana dijelaskan pupuknya di mana, teknik-tekniknya. Nah, dia senang gitu kalau ternyata ketemuannya itu dengan cara seperti itu. Tapi dia senang juga ketika tunjukkan, oh Instagram ini nih Prof. Syukur dari IPB, ini banyak sekali nih cabai pelangi. Terus dia senang, apa sih akunnya? Ada juga yang satu orang yang bisa gitu, saya punya kok akunnya nanti. Jadi terus akhirnya temennya minta, ya kamu aja yang lihat, nanti kita lihat rame-rame sama-sama. Jadi itu ya, jadi mereka kita deteksi ya dari cara-cara mereka berinteraksi. Nah,
Lalu di situ ada juga misalnya informasi yang saya peroleh siapa dia biasanya berinteraksi. Oh, dengan penyuluh ya. Penyuluh ini kemudian saya ketahui bahwa oh dia penyuluh swadaya, dia belum PNS, belum, tetapi apa namanya? Aktivitas atau prestasinya itu luar biasa. Dia penyuluhnya rajin, setiap hari ada di situ. Lalu dia senang gitu, ikut lomba-lomba gitu, ikut lomba-lomba itu senang, apalagi kalau dapat pengetahuan baru tentang ya benih, tentang bibit, tentang cara mengolah makanan. Nah, waktu itu mahasiswa KKN bikin nugget dari singkong, misalnya kayak gitu. Dia senang tuh. Nah, itu adalah bagian dari profil dari tadi interaksi tadi kelompok tani. Ada kelompok yang lain, itu kelompok majelis taklim, kelompok bapak-bapak yang kelompok taninya banyak, tapi kemudian saya pilih ibu-ibu ya karena ibu-ibu inilah yang mengelola pekarangan, sedangkan bapak-bapak itu ke sawah, ke ladang, ke pasar, keluar rumah. Sementara ibu-ibu itu lebih intens dengan pekarangannya. Maka dengan program yang ini adalah intensifikasi pekarangan atau kawasan rumah pangan lestari namanya programnya, maka kemudian saya pilih kelompok ibu-ibu. Nah, melalui Pak Camat, kemudian didiskusikan, oh ternyata ibu-ibunya yang bagus, yang gercep itu yang kelompok yang itu. Tapi waktu ketika dipilih kelompok yang ibu itu, yang lain tuh tanya, kok kami tidak diajak? Nah gini, akhirnya kemudian ya ditawarkan saja mana yang akan dilibatkan. Nah itu bagian dari kita memotret ya kelompoknya seperti apa, interaksinya seperti apa, lalu hal-hal yang disukai tidak disukai, media komunikasinya apa, cara-cara dia berkumpulnya seperti apa, gitu. Nah, ini agak detail ya, nanti teman-teman bisa baca di bukunya lebih detail ya. Nah, ini lanjutan dari tadi ya, persepsi tentang masalah pembangunan. Ini kalau nanti teman-teman tinggal di situ selama KKN, saya rasa seluruh item ini bisa dicari gitu ya, bisa dikumpulkan. Nah, maaf ini agak melenceng. Jadi teman-teman di kelompok Tekpar ini saya rasa bisa sekalian gitu ya merancang tadi karena ini ada baseline data juga atau studi baseline, dari itu bisa dipakai untuk menyiapkan studi akhir atau skripsi. Jadi ini meskipun banyak, kalau Anda 2 bulan di situ, ini semuanya bisa diambil. Persepsi tentang pembangunan, lalu lokasi mereka dalam proses adopsi, misalnya jika adopsi itu adalah tujuan, maka secara khusus apa yang mereka rasakan tentang apa yang disebut solusi ya, tentang kegunaan, manfaat, kesesuaian dengan budaya. Nah, ini kan ciri inovasi apa yang dia anggap penting ya dalam suatu proses adopsi ini. Kalau teman-teman mengintroduksikan suatu teknologi tertentu, maka ini adalah yang harus dipahami ya tentang apa sih yang dicari gitu, inovasi atau teknologinya, kegunaannya, lalu juga manfaatnya, lalu kesesuaian dengan budaya dan sebagainya. Itu menurut saya ini adalah 5 ciri inovasi ya. Lalu kemudian siapa yang membuat atau mempengaruhi keputusan, ketersediaan dan efektivitas saluran komunikasi, fleksibilitas di sosial budaya ekonomi lingkungan dalam sebuah adopsi perubahan. Nah, lalu kemudian ada status mereka terkait dengan tingkat partisipasi dalam program atau proyek. Nah, itu bisa dipetakan tuh yang sering berinteraksi itu siapa, kelompoknya yang mana. Lalu idiom atau referensi ya, idiom itu misalnya kata-kata tertentu yang sering dipakai ya dalam sebuah interaksi gitu ya. Itu seperti apa? Nah, kalau teman-teman punya dengan kata-kata baru, nanti itu harus disampaikan dulu dan maknanya tuh apa harus dijelaskan gitu ya. Kadang-kadang mereka tidak mengerti dari aspek pemahaman mereka dalam komunitas ya idiom tadi maupun secara personal. Oke, lalu kemudian kalau misalnya dulu tuh ada istilah vertigasi ya, itu kan inovasi baru yang dibawa oleh anak agronomi horti ke kelompok tani yang di Wonogiri tadi itu ya. Jadi vertigasi itu adalah fertilizer dan irigasi atau vertigation lah bahasa Inggrisnya, menggabung antara irigasi ya irrigation ya pengairan dengan pupuk ya fertilizer. Nah, mereka tuh belum ngerti apa sih vertigasi. Lalu kemudian kita jelaskan vertigasi itu begini. Nah, itu untuk menghemat air. Karena Wonogiri itu panas, sumber daya lahannya banyak, tetapi sumber daya airnya terbatas, maka kemudian kita ajari bertanam yang menghemat air dan itu menggunakan sistem vertigasi. Itu kita jelaskan vertigasinya itu apa. Vertigasi itu begini. Nah, begitu itu sudah disampaikan, nah kita menggunakan kata itu terus-menerus, mereka sudah tahu. Bu, kita ini vertigasi ya.
Nah, mereka sendiri juga sudah bisa ngomong tuh vertigasi itu vertigasinya ini Mas bagus, nah gitu-gitu. Itu bagian dari yang mungkin bisa dijelaskan kepada mereka. Oke, katanya dengan komunikasi juga ini ada suara, ada musik yang terkait dengan masalah tersebut, itu masalah-masalah ini kalau ada kaitannya ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, lalu gambar, simbol, visual dari masalah-masalah yang ingin disampaikan. Mungkin juga hal-hal lain terkait ada serangga, hewan, makhluk apa yang terkait dengan masalah yang kita angkat, peristiwa sejarah. Nah, ini karena kita komunikasi kan ada bau, sentuhan, rasa dan sebagainya, daya tarik positif, negatif. Jadi mungkin teman-teman akan bisa mengeksplorasi dalam grup interaksi tadi kira-kira semua ini adalah bagian dari guidance ya, yang item-itemnya bisa kita cari ya. Oke, sistem arus informasi, saluran komunikasi antar pribadi yang disukai, kegiatan yang relevan, tadi sudah saya jelaskan. Lalu struktur kekuasaan pengambil keputusan, lalu ada metode pelatihan masa lalu yang mungkin sudah dilakukan dan itu berguna. Jadi ini mungkin yang bisa diidentifikasi dari grup ya. Baik, lalu kemudian berikutnya adalah indikator. Indikator ini adalah, maka perlu ada baseline, tadi ada data dasar ya. Kita sebaiknya membuat suatu evaluasi ya terhadap rancangan kegiatan atau program pembangunan atau komunikasi yang akan kita lakukan. Nah, maka kita perlu membuat indikator. Indikator itu adalah untuk mengukur ya seberapa itu berhasil dalam suatu program itu. Nah, ini ya dalam PRCA ini juga ada indikator kuantitatif yang itu bagian dari cara-cara yang bisa diukur secara kuantitatif. Saya perubahan-perubahan di dalam ya dihitung dalam angka gitu ya. Di dalam proses komunikasi misalnya yang nggak pernah keluar rumah, berapa kali keluar rumah. Mungkin yang kuantitatif itu jumlah-jumlah ya secara numerik gitu ya. Nah, nanti dalam tabel atau tabulasi itu bisa juga persen, lalu itu juga kuantitatif ya, meskipun bisa juga dibuat secara deskriptif ya, jumlah, lalu persentase, nah itu nanti bisa juga dihitung secara statistik. Oke, lalu kemudian yang kualitatif ini adalah dijelaskan bahwa PRCA harus membantu masyarakat untuk menetapkan indikator kualitatif ya mereka sendiri ya, indikator kualitatif dari perspektif mereka. Nah, serangkaian indikator ini seringkali mencerminkan apa? Ada ukuran kepuasan. Mungkin selain kepuasan ya sebaliknya kekecewaan terhadap program. Ini indikator kualitatifnya dari testimoni atau dari memberikan skor 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah kuantitatif. Tapi pemaknaan dan kemudian pemaknaan itu disertai dengan testimoni itu menjadi kualitatif. Oke? Baik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke ini? Yang berikutnya, ada yang mau disampaikan? Tadi kita sudah bahas tentang profil komunitas sampai indikator, yaitu berkaitan dengan output dari PRCA. Ada yang mau disampaikan? Oke. Masih cukup jelas, Bu. Bisa dilanjut. Oke, Nabil. Terima kasih. Saya lanjutkan ya, sambil membayangkan ini. Saya membayangkan nanti di lapangannya mau gimana. Oke, saya lanjut ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, ini output PRCA ini yang tadi kita sudah bahas 1, 2, 3, 4, 5 tadi, kita menggunakan alat-alat dan teknik tools ya, alat dan teknik untuk mengumpulkan output tadi, gitu kan? Mulai dari profil, lalu ada sumber daya, lalu ada kelompok interaksi, lalu ada indikator. Nah, itu apa alat yang digunakan? Nah, ini di buku ini mungkin akan kita bahas di kuliah di depan ya, minggu ke depan. Mungkin kita akan detailkan di kuliah minggu berikutnya. Kalau kita ini di sini terlalu banyak ya, nanti kita cek khusus untuk metode-metode atau alat dan teknik ya. Ini ada saling mengenal dan pemanasan. Nah, ini ada namanya brainstorming. Nah, mungkin teman-teman KPM sudah biasa ya melakukan itu ya. Mungkin ada game-game untuk saling mengenal, untuk pemanasan di komunitas juga bisa ya. Juga bisa itu dilakukan tidak hanya pada organisasi-organisasi formal tetapi juga bisa dilakukan di komunitas yang tingkat pendidikannya atau kebiasaan-kebiasaannya bukan yang di kantor gitu, itu bisa dilakukan.
Jadi ada teknik untuk saling mengenal, pemanasan, dan berbagi energi, energizing. Nah, itu ada. Lalu kemudian ada yang berkaitan untuk mengetahui lebih banyak tentang komunitas. Nah, nanti kita cek ya minggu depan apa yang mungkin kita detailkan, mana yang belum, mana yang sudah. Yang kemarin sudah kita cek kan, yang sudah kita lakukan kan kayak untuk melihat kondisi geografis, rutinitas kegiatan, kalender musim. Nah, itu kan itu sudah kita punya gitu. Lalu yang berkaitan dengan masalah-masalah komunikasi, dan yang keempat adalah untuk menyelidiki dan menganalisis masalah kritis. Nah, ini kaitannya situation analysis framework, pohon masalah itu sudah kita pahami, dan itu adalah teknik untuk melakukan suatu penyelidikan atau analisis terhadap masalah-masalah kritis. Nah, ini saja rangkum saja bahwa ini outputnya yang tadi, dan itu memerlukan suatu teknik tertentu. Oke? Nah, baik, untuk masalah detail untuk teknik dan tools dan teknik yang lebih detail ya kita akan siapkan minggu berikutnya, mungkin ada 2 minggu ke depan sebelum praktikum akhir. Nah, itu juga untuk merancang tugas akhir Anda, nanti kita bekali di teknik yang komunikasinya. Baik, saya lanjutkan setelah PRCA, tadi saya akan sampaikan sedikit yang berkaitan dengan studi baseline atau studi dasar. Ya, studi baseline atau studi dasar. Sebentar. Maaf, ada alarm berbunyi. Benar. Oke, jadi studi dasar itu biasanya dilakukan sebelum dan sesudah program. Jadi kalau di bukunya FAO itu buku tentang PRCA, yang Handbook of PRCA itu dikatakan bahwa studi baseline itu dilakukan sebelum dan sesudah program. Nah, saya akan jelaskan secara garis besar yang sebelum program itu adalah hasil dari PRCA tadi, profil komunitas dan sebagainya tadi adalah untuk dasar untuk perancangan program. Ya, dasar perancangan program terutama program komunikasi. Kalau PRA itu kaitannya dengan program-program pembangunan secara umum ya. Kalau PRCA khusus untuk program komunikasi. Nah, ini sebagai dasar membentuk strategi komunikasi dan membantu segmentasi lebih lanjut dari kelompok interaksi prioritas. Tadi dari kelompok prioritas tadi adalah apa yang akan kita lakukan untuk proses komunikasi di dalam kelompok prioritas itu. Mempertajam tujuan komunikasi dan juga fokus pada konten atau materi medianya. Maka kita perlu studi baseline. Lalu yang ketiga, karena sifatnya statistik, maka seringkali dapat meyakinkan dan memberi justifikasi pada pembuat kebijakan tentang perlunya membuat program komunikasi untuk suatu masalah atau proyek tertentu. Jadi ketika kita sudah melakukan studi baseline, lalu kita presentasi ya di depan pemilik program misalnya, karena itu saya bayangkan dari teman-teman tadi kerja di suatu lembaga gitu ya, lalu diminta melakukan suatu perancangan program gitu, lalu dari saya akan riset awal dulu, studi dasar dulu. Nah, dari studi itu lalu datanya disampaikan, datanya begini begitu, kalau programnya adalah ini, maka perlu program komunikasinya apa, seperti itu. Nah, kalau untuk sesudah program, apa yang penting dengan studi dasar ini? Itu adalah untuk mengukur hasil PRCA dan fungsi sebagai alat untuk melakukan triangulasi atau verifikasi secara statistik. Ya, jadi ada hasil-hasil yang dicapai, misalnya sebelum program begini, lalu dibandingkan sesudah programnya seperti apa, apakah terjadi perubahan. Nah, perubahan itu kalau dalam statistik sosial kan ada namanya uji beda. Uji beda itu misalnya sebelum program begini, sesudah begini. Ada kalau misalnya pre-test, post-test itu adalah antara lain salah satu cara sederhana ya. Baseline-nya ya pre-test. Lalu kemudian sesudah programnya ya post-test. Nah, dalam sebuah kampanye publik gitu ya tentang misalnya manfaat makan ikan, ini yang dilakukan oleh mahasiswa KKN saya di Padang. Jadi dia sebelum pemberian materi itu misalnya ada pretest dulu, ya ada sejumlah pertanyaan, lalu ternyata yang ini salah, yang ini masih salah, yang ini udah betul. Nah, dibandingkan dengan hasil programnya, ternyata terjadi peningkatan, terutama untuk materi-materi yang berkaitan dengan aspek gizi, misalnya kandungan-kandungan gizi di dalam ikan. Nah, itu dia tidak tahu lalu menjadi tahu. Nah, dalam
penilaian secara statistik itu bisa dilakukan dengan uji sederhana, persen peningkatan itu, lalu atau uji beda sebelum sesudah, lalu apalagi itu. Ada uji-uji statistik sederhana dan dalam KKN itu bisa dilakukan juga uji statistiknya. Yang di KKN di Bengkulu itu tentang indeks indeksasi digital. Jadi tentang pengetahuan, lalu kepemilikan alat komunikasi, lalu menggunakannya seperti apa. Nah, itu dikumpulkan datanya dulu di awal program sebelum KKN program dilakukan. Nah, lalu kemudian setelah diinisiasi program selama kurang lebih 1 bulan, lalu di akhir diuji lagi bagaimana pengetahuannya, dan indeks digitalnya tadi meningkat ya, peningkatannya cukup tinggi ya. Nah, itu adalah bagian dari cara untuk mengukur ya secara statistik apakah terjadi perubahan ya dalam kegiatan atau program, atau kita bisa menilai keberhasilannya sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan di awal. Oke. Lalu kalau data ini dibagikan pada komunitas, jadi kita melakukan studi, lalu studi itu kita presentasikan. Nah, itu akan dapat mendorong ya orang-orang, maksudnya people, untuk bertindak, baik yang itu temuan positif maupun negatif. Jadi kalau positif, kita akan jelaskan bahwa ini kalau saya dulu tuh riset tentang kemitraan untuk pengembangan rimpang obat ya di Semarang. Itu saya survei dulu 100 rumah tangga di dalam satu komunitas yang menanam jamu temulawak waktu itu ya dengan pusat studi biofarmaka. Lalu dari studi awal itu saya jelaskan, saya tanyakan tentang banyak data profil komunitasnya terutama ya. Lalu kemudian saya jelaskan, ternyata dia sudah mandiri misalnya dalam modal, tidak pernah meminjam ke mana-mana. Dia lalu kemudian interaksi dengan kelompoknya baik, lalu sudah ada pertemuan rutin, sudah ada ini. Nah, waktu FGD itu saya jelaskan nih hasil studi saya, ini begini. Nah, itu mereka merasa wih, bangga juga, bagus. Lalu saya jelaskan, ya ini sudah bagus, dilanjutkan. Nah, lalu kemudian ada beberapa yang mungkin sifatnya negatif. Negatif maksud saya belum sesuai dengan indikator yang dalam program itu saya tetapkan ya. Yang masih kurang adalah misalnya dalam proses teknologi tertentu ya, misalnya perajangan masih belum sesuai dengan cara-cara yang menurut orang herbalis itu menghilangkan atau mengurangi satu zat tertentu. Lalu itu saya jelaskan, pengetahuan tentang ini masih kurang, lalu praktek tentang ini masih belum sanitasinya belum baik gitu. Lalu higienitas juga pelaku usahanya juga belum. Nah, aspek-aspek mana yang masih negatif itu kita jelaskan pada masyarakat bahwa ini yang ditingkatkan. Lalu kalau dari sisi manajemen program ke proses komunikasi misalnya, ya, outputnya sudah bagus, tapi prosesnya belum transparan, maksudnya keuntungannya masih belum dibagi secara adil, misalnya seperti itu. Itu juga saya sampaikan pada forum gitu yang dihadiri oleh dinas, kelompok tani, juga pihak-pihak terkait. Lalu saya sampaikan indikator-indikator yang ini sudah baik, skornya segini, dari skor maksimal segini. Ini belum baik karena dia skornya masih di bawah, misalnya masih 25% dari skor maksimal. Ini bisa dinaikkan dengan cara seperti ini. Nah, itu ketika memulai awal program itu kita sampaikan. Jadi programnya ini adalah sebaiknya begini, maka itu adalah mendorong masyarakat untuk apakah dia mempertimbangkan usulan kita atau tidak. Nah, itu nanti disampaikan dalam presentasi. Nah, itu yang apa gunanya tadi studi dasar ya. Lalu kemudian jika dilakukan dengan benar, maka hasil survei baseline ini dapat digeneralisasi dan digunakan untuk komunitas dengan karakteristik yang serupa. Iya benar. Jadi saya melakukan replikasi ya istilahnya. Replikasi adalah menggunakan ya studi baseline saya ini untuk komunitas-komunitas yang lain. Jadi studi tentang pengembangan kelembagaan kemitraan agribisnis itu sudah saya lakukan di sayuran dataran tinggi, lalu di komunitas tanaman obat di Semarang, lalu kemudian saya replikasi lagi di Sukabumi, jadi lalu kemudian saya lakukan lagi di rumput laut. Jadi karakteristik masyarakat pembudidaya terutama ya, baik itu sayuran, rimpang maupun rumput laut, lalu saya lakukan dengan studi yang serupa. Nah itu saya jadi punya pengalaman bahwa Semarang begini, Sukabumi, lalu Lombok untuk rumput laut begini. Nah, itu bisa dipakai kuesioner yang kita itu tinggal disesuaikan saja, komunitasnya disesuaikan, lalu
aspek-aspeknya masih bisa dipakai gitu untuk pengembangan kelembagaan, kemitraan dan pemasaran yang seperti apa itu masih bisa dipakai. Bentuk pengembangan komunikasinya seperti apa itu masih bisa dipakai, direplikasi di tempat yang serupa gitu ya, komunitas pembudidaya juga gitu. Oke. Jadi itu ya. Jadi saya menyemangati teman-teman untuk memang PEKPAR ini agak advance ya menurut saya. Advance di sini adalah kompleks ya, relatif lebih rumit, memadukan banyak mata kuliah, mulai dari Daskom, Kombis mungkin ya, dan juga MPS gitu ya. Tetapi harapannya adalah teman-teman akan mampu ya, menginisiasi suatu program ya, nanti akan buat proposal misalnya di pekerjaan, lalu tekniknya seperti apa, lalu program dan teknik itu dirancang dari data yang disurvei dulu, ada baseline datanya. Dan karena kebiasaan dengan studi baseline ini, itu kemudian saya pakai di pekerjaan-pekerjaan saya, termasuk ketika saya memutuskan suatu kebijakan atau program untuk misalnya KKN ya. KKN itu kayak apa, seperti apa, itu survei dulu, disurvei, lalu data dikumpulkan. Setelah itu ternyata teman-teman mahasiswa pengen KKN di era pandemi kemarin terutama. Nah itu oke, berarti harus dirancang gimana supaya kita bisa tetap KKN, membantu masyarakat luas, tapi juga masih aman dari protokol kesehatan, teman-teman masih bisa lulus tepat waktu. Nah itu adalah bagian dari pengalaman mempelajari studi baseline ini atau studi dasar ya. Lalu itu adalah sebagai dasar untuk membuat program atau suatu keputusan tertentu. Gitu ya. Jadi jangan dianggap oh ini susah seperti apa, tapi anggaplah ini sebagai suatu investasi lah menurut saya, adalah cara untuk membekali diri kita serius memahami suatu metode ya yang bisa dipakai di dalam pekerjaan kita nanti ya, apapun pekerjaan kita. Oke. Apa saja yang akan kita bangun dalam studi baseline ini adalah studi baseline antara lain itu bisa dilakukan ketika kita sudah membangun instrumen. Jadi studi baseline perlu untuk melakukan kita untuk membuat instrumen atau kuesioner ya, kuesioner atau ya alat ya untuk menggali data. Misalnya ada pertanyaan, panduan pertanyaan ya secara kualitatif ya, baik yang kuantitatif adalah kuesioner atau pertanyaan terstruktur ya. Baik, nah ini informasi demografis ya, demografis itu adalah kependudukan, yang berkaitan kependudukan itu apa saja. Ini ada jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Ini biasa dalam studi dasar ini ada. Nanti teman-teman bisa menambahkan yang berkaitan dengan aspek kajian ya, sesuai kebutuhan. Lalu persepsi, kesadaran, pengetahuan tentang materi pelajaran itu maksudnya nanti mungkin akan ada program komunikasi yang kita sampaikan, dan itu kita tanya dulu. Kalau tadi misalnya tentang makan ikan gitu ya, kampanye makan ikan atau apa itu pengolahan abon lele. Nah ini saya ingat yang program KKN saya saja ya. Atau tadi digitalisasi arsip desa. Nah itu kan berkaitan dengan materi pelajaran tentang substansi yang akan kita sampaikan dalam program komunikasi. Jadi bagaimana persepsi orang tentang abon ikan, bagaimana pengetahuan orang tentang tadi manfaat makan ikan, bagaimana persepsi orang tentang digitalisasi arsip. Nah itu kita tanya. Jadi persepsi tentang suatu masalah ini pakai apa ya? Pakai NOPS ya, pakai NOPS, lalu juga pakai WOPS ya, Windows Perception. Nah, kita punya tekniknya untuk menggali data ini. Lalu kesadaran akan masalah dan solusi peluang ini ya NOPS ya, lalu kemudian pengetahuan ya, lalu kemudian kebutuhan informasi ya. Ada juga orang yang nggak perlu, ngapain sih belajar tentang ikan. Nah, kan kita di kemarin tuh program di Padang itu kan dia daerahnya laut ya, dia sedang melaut, ikan laut banyak. Lalu karena mahasiswa ini idenya adalah introduksi teknologi budik damber, lalu kita buat rasionalitasnya apa ya, mungkin alternatif dari ikan laut itu dan bisa dibudidaya atau domestikasi, tidak ekstraksi ke laut terus, tetapi itu kita kontrol dengan membuat kolam atau kolam kecil di skala lahan sempit. Nah itu bagian dari cara kita untuk mendorong orang untuk mengikuti program. Jadi kayaknya merasa nggak butuh deh kita ini. Kalau kita dorong bahwa ini perlu Bu, karena kebetulan Ibu PKK yang hadir di situ yang program mahasiswa ini. Nah kita jelaskan sebelum pengolahan
karena mereka tuh suka masak gitu. Lalu pertama untuk mancing itu adalah yuk kita masak dulu gitu. Jadi masak apa? Abon ikan. Nah, ternyata begitu dia hasilnya abon ikannya enak, bagus. Wih, enak nih, bagus nih. Nah, itu kan menumbuhkan kebutuhan ya, programnya nanti kan gitu. Nah, ketika kita tanya informasi nggak butuh. Nah, lalu kita bikin program, benar nih nggak butuh. Padahal sebenarnya menurut kita mereka butuh alternatif untuk selain ikan laut. Karena kalau tiba-tiba laut tidak bersahabat gitu, mereka tidak bisa melaut kan. Kalau kita punya ikan darat kan bisa ikan tawar gitu ya, masih ada alternatif. Jadi mengurangi ketergantungan terhadap laut. Nah, tadi lalu kemudian programnya tadi jadi ada kalau kampanye makan ikan itu kayaknya kok nggak penting ya, kita mulai dari yang mereka suka, misalnya masak dulu gitu ya, bikin abon ikan. Begitu abon ikannya dia suka, lalu kemudian baru kita urai tuh, oh manfaat ikan tuh begini ya. Lalu kemudian teknik budidayanya begini supaya kalau nanti nggak ada yang jual ikan kita bisa juga memelihara sendiri. Jadi semua itu adalah dilihat dari aspek data dasarnya tadi. Lalu kemudian sikap. Nah, sikap ini juga berkaitan dengan perasaan, pendapat, keyakinan ya terhadap tadi kebutuhan, masalah dan peluang. Lalu tingkat persetujuan terhadap masalah. Jadi kadang orang merasa butuhnya itu seberapa gitu. Oh, butuh sekali, mendesak gitu ya. Atau juga oh biasa saja atau ya iseng-iseng sajalah ikut kegiatan. Nah, itu ada juga seperti itu. Oke, nah lalu bidang tindakan atau praktek. Jadi identifikasi yang berkaitan dengan praktek itu adalah praktek saat ini. Lalu kesediaan masyarakat untuk mencoba atau meniru. Lalu beradaptasi. Hambatan yang dirasakan. Nah ini bisa dalam bentuk kuesioner. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaannya adalah berkaitan dengan hal-hal ini. Baik, lalu yang berkaitan dengan sumber daya informasi adalah tadi ada sumber daya dalam sistem, dalam komunitas internalnya apa saja. Lalu kemudian informasi umum di masyarakat, lalu pilihan, sumber tradisional, modern, frekuensi penggunaannya, bahasa yang digunakan, dan sebagainya. Baik, lalu ada tingkat partisipasi. Oke, tingkat partisipasi itu juga berkaitan dengan misalnya kemampuan mengambil keputusan, rasa memiliki, keterlibatan dalam program atau proyek, ya. Lalu kemudian keterlibatan dalam identifikasi solusi, keterlibatan dalam identifikasi kebutuhan, ya. Lalu Oke. Oh, ini kok jadi lebar ya. Oke, sebentar nih ya, gangguan di Zoom-nya. Baik, saya lanjutkan. Tentang tingkat partisipasi tadi ya, apalagi berikutnya adalah dalam mendesain dan menguji awal materi. Jadi ketika kita sudah punya misalnya brosur atau film atau apa, kita minta masyarakat untuk melihat bagus nggak, kurang apa, jelas nggak, bagian mana yang jelas, bagian mana yang tidak. Itu jadi apakah itu ditanyakan juga apakah mereka mau terlibat ya di dalam itu. Baik, lalu kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah semangat ya dan menginspirasi. Oke. Wah, cepat ya. Saya kuliahnya sejam saja. Selanjutnya silakan. Kalau mau ada yang disampaikan dalam diskusi, silakan. Halo Bu Aci masih di sini? Tadi saya melihat Bu Aci. Apakah Bu Aci masih? Tidak ada ya kayaknya. Oke, silakan mau disampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nabil? Oh, biasanya nanya Nabil. Ibu saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan. Ya, silakan. Ini siapa namanya? Anissa. Suara saya terdengar jelas, Bu. Enggak nih, putus-putus Nisa. Kamu putus-putus. Saya ketik saja ya, Bu ya. Ketik aja. Oke, ketik aja.
Ya, sambil menunggu Anissa mengetik, silahkan yang lain. Barangkali ada yang mau disampaikan. Nabil. Ini Nabil, kalau saya hafal Nabil aja nih. Iya Bu, kenapa? Kemarin kamu ke Nambo ya? Nambo apa? Nanggung ya? Nanggung Bu, iya. Survei Gimana? lokasi. Ya, apa yang sudah kamu peroleh di sana? Di sana itu kita udah ketemu sama perangkat desanya gitu Bu. Terus udah ketemu juga sama pihak yang mau kerjasama atau mitra yang mau kerjasama sama kita Ya, gitu. Jadi mitranya itu dari yayasan pendidikan di sana. Jadi kan kalau di sana itu ternyata SMP dan SMA-nya itu sulit Bu, apalagi kuliahnya. Jadi di sana itu untuk SMP dan SMA saja itu baru ada belasan murid gitu Bu di sana. Jadi makanya kita, maksudnya muridnya sedikit karena nggak ada iya, yang mau sekolah. iya gitu Bu. Oh, Jadi pada lulusan SD, kalau SD sih cenderung di sana banyak Bu, sudah banyak. Namun setelah SD itu Bu, kasusnya. Jadi di kita itu kemarin diminta dibantu juga untuk itu memotivasi anak-anak muda supaya mau kuliah atau mau sekolah lagi lebih tinggi karena dulu juga sempat ada dan eh, semangatnya ada gitu Bu. Nah sekarang pengen dinaikin lagi gitu Bu kalau dari sananya. ya baik. Nah, kira-kira apa ininya? Kenapa? Sudah tahu belum alasannya kenapa kok tidak mau melanjutkan sekolah? Ini sih Bu, pertama itu memang dari sifat generasinya. Kemarin tuh cenderungnya tuh sifat generasi yang sekarang itu pengennya instan, pengennya cepet, terus pengennya enak gitu kata kata dari sananya. Terus juga dari ini Bu, ya sarana prasarana sekolahnya nggak ada Bu. Jadi untuk SMP dan SMA-nya tuh jauh dari lokasi di Nanggung yang kita survei kemarin itu. Jadi cuma ada SD-SD aja sama sama kayak pesantren-pesantren kecil gitu Bu. Tapi kalau untuk yang SMA atau SMP negeri daerah nggak ada sama sekali, belum ada. Oke, baik. Ya, mungkin nanti yang saya sarankan ya, ketika kamu awal mau merancang program KKN, perlu disurvei dulu itu tadi yang baseline tadi itu, studi dasar tadi. Apa sih persepsi masyarakat kalau memang bidangmu mau programnya adalah pendidikan ya, mendorong orang-orang untuk sekolah di sekolah formal gitu ya. Itu adalah persepsi tentang sekolah itu apa. Lalu mungkin pengalaman sebelumnya sekolah itu gimana. Lalu harapannya kalau udah sekolah mau seperti apa. Karena banyak juga di Bogor itu, dulu saya ketika waktu masih kuliah di S3 ya kan saya juga latihan juga untuk pendekatan partisipatif gitu ya di masyarakat. Itu ketika sudah wawancara lalu ini mereka boleh mewawancara saya. Jadi kesempatannya saya balik. Oke Bu, terima kasih datanya. Lalu Ibu silahkan, itu kelompok ya, dalam grup diskusi gitu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya ke saya gitu. Jadi itu menjadi satu obrolan yang menarik dan saya nggak usah bertanya, itu langsung dapat dari pertanyaan-pertanyaan mereka tuh dapat tuh ternyata persepsi mereka tentang sekolah tuh seperti apa. Dia pertanyaan pertama adalah gini, Ibu sekolah terus tuh duitnya banyak ya gitu kan. Itu seperti pertanyaan mereka. Sekolah S1 saja itu kan ngabisin berapa ratus juta, misalnya seperti itu. Ya, saya sih senyum lalu saya jelaskan itu pertanyaannya. Jadi ternyata mereka itu punya persepsi bahwa sekolah itu harus naruh duit dulu sebagai modal, kayak modal usaha tertentu gitu loh. Kalau misalnya SPP, misalnya satu semester itu, misalnya ya waktu itu tuh berapa ya, belum terlalu mahal ya zaman saya itu S1 tuh mungkin 2 juta atau 1,5 juta gitu. 1,5 juta. Nah, kalau misalnya 8 semester, kalikan 8 dulu, terus biaya bulanannya berapa, dikalikan dulu. Jadi dia tuh membayangkan untuk lulus kuliah tuh ngabisin sekian puluh atau ratus juta gitu. Itu pikiran mereka. Oh gitu. Terus saya jelaskan, ya saya bertahap gitu. Bapak Ibu saya juga bukan orang yang berada, dia cuma guru SD, misalnya saya jelaskan seperti itu. Ya uangnya juga sedikit, nggak banyak juga. Tapi kan kebutuhannya tidak harus dibayar sekaligus. Ya. Itu untuk yang 6 bulan kan bisa dikumpulkan sedikit-sedikit dari ini itu. Jadi dia strategi untuk seperti itu ternyata dia juga nggak membayangkan, nggak memikirkan itu. Nah, gitu.
Nabil ya. Jadi mungkin kamu harus studi, lalu kamu pengaruhi ke dari sambil menjawab pertanyaan dalam diskusi itu biasanya saya sambil mempengaruhi juga bahwa enggak kok, saya enggak bayar sekaligus karena saya nilainya bagus, saya akhirnya dapat beasiswa sejak semester 5 sampai saya lulus. Nah, setelah saya lulus, saya langsung dapat beasiswa ke S2 dan saya dapat beasiswa ke S3. Jadi itu mungkin sambil memberi informasi, sambil mempengaruhi zaman saya dulu ke komunitas dengan teknik seperti ini ya. Jadi yang dipikirkan mereka adalah itu. Apa sih sekolah itu ini? Kalau lulus juga nggak dapat kerjaan. Nah, ternyata pengalaman itu ya, tadi kan ada pengalaman masa lalu ya tentang suatu program atau proyek. Nah, termasuk juga ketika melihat ada ya orang yang sekolahnya tertentu tinggi sarjana tapi nganggur. Nah, lalu kemudian itu memotivasi jelek gitu ya. Memotivasi jelek, ternyata ngapain juga sekolah kalau juga nggak kerja. Nah, ya seenggaknya dia meskipun nggak kerja, seenggaknya dia sarjana, gitu kan. Jadi saya kemudian ya seenggaknya dia sarjana. Tentu cara berpikirnya berbeda dengan yang bukan sarjana atau tingkat intelektualitasnya berbeda gitu. Gitu. Ya Nabil, nanti kalau kamu ke sana harus tanya dulu persepsi tentang pendidikan itu apa. Karena kalau saya survei di daerah pantai juga, yang dianggap penting itu bukan tingkat pendidikannya, tapi kayanya seberapa, anaknya berapa gitu ya. Cucunya berapa gitu. Jadi itu hitung-hitungan kuantitatif itu ternyata itu. Jadi kalau saya jelaskan bahwa dia profesor loh, pas saya jadi mahasiswa kan jadi enumerator survei itu di pas semester 5 saya sudah membantu dosen tuh di daerah pantai gitu. Lalu ada datang tuh seorang ibu yang profesor gitu, tapi ya kebetulan dia tidak menikah gitu. Terus orang nanyanya gitu, kalau di sini tuh cucunya udah 18 gitu. Nah, itu yang dianggap penting tentang itu bukan pendidikan gitu. Ya, oke. Baik, Nabil, itu saya tadi ini aja mengisi waktu dan mudah-mudahan berguna ya. Baik, ini Anissa sudah bertanya untuk penjelasan sumber daya informasi nomor 345. Ada sumber daya tradisional modern. Nah, 5 itu sumber daya pilihan. Oke. Ya, sumber daya informasi tapi yang tradisional tadi saya sudah jelaskan ya. Tadi tempat-tempat arena-arena berkumpul gitu ya. Itu sumber informasi yang tradisional. Jadi ada arena jadi tempat berkumpul, ada tokoh-tokoh ya tradisional yang di situ memberikan informasi pada kita. Lalu ada yang modern ya bisa apa sih aksesnya masyarakat akses nggak masyarakat terhadap internet, itu kan modern ya. Kalau sumber informasi tradisional kan berarti harus dari ya buku tapi mungkin yang itu dikuasai oleh kayak buku-buku zaman dulu ya, buku-buku kuno gitu ya, atau mungkin sumber informasi tradisional itu bisa juga nanti dibaca detailnya di buku ya, tapi pikiran saya adalah yang tadi bahwa ada suatu sumber informasi yang berbeda dengan modern ya. Kalau modern kan tadi sumbernya adalah sumber-sumber dari media gitu. Kalau tradisional berarti dari orang, dari tokoh-tokoh gitu ya. Nah, ada arena-arena yang bisa ketemu tokoh itu, tokoh kesenian, tokoh ekonomi, tokoh-tokoh itu. Nah, itu dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada di sana. Ya, itu. Lalu pilihan. Nah, pilihan itu ya tadi apakah itu bisa dipilih sebagai sumber informasi? Mana yang bisa kita akses? Pilihannya yang mana? Nah, kalau sudah tidak ada pilihan ya satu-satunya informasi ya berarti kita harus menggali informasi dari orang itu gitu. Jadi kalau misalnya susah nih orangnya tapi dia satu-satunya tokoh agama yang ada di situ ya berarti kita harus ketemu orang itu. Tapi kalau ada beberapa sumber informasi yang menjadi pilihan ya kita boleh ini gitu. Ya, oke. Mungkin itu Anissa. Baik, masih ada yang lain? Silakan. Saya, Bu. Oke. Ya, Ibu izin bertanya mengenai kan PRCA itu ada PRCA topikal ya, Bu, yang berkaitan dengan topik. Nah, pada saat kita memetakan NOPS maupun Windows of Perception itu apakah juga harus sudah berkaitan dengan topik, Bu? Iya, pasti. Ya, harus ada yang dibicarakan dan itu menjadi topik utama kita gitu. Jadi kalau topikal berarti
tadi memang sudah langsung tentang misalnya kalau saya tadi sayuran gitu ya. Atau kalau saya ditanya tentang kemitraan, ya langsung kalau ketika bertanya pada orang itu, Pak, apa sih menurut Bapak kemitraan ke perusahaan itu? Jadi itu udah langsung khusus. Tapi kalau umum ya masih mengeksplorasi ya, kira-kira menurut Bapak kalau di sini pemasarannya kemana saja ya? Itu juga sudah topikal sih pemasaran, tapi masih lumayan lah, masih umum gitu. Tapi kalau udah ini sudah spesifik ya, sudah tahu yang akan kita lakukan atau kita tanyakan berarti yang sudah spesifik gitu. Baik Bu, untuk program strategi komunikasi itu dengan program pembangunan bedanya di apa ya Bu? Soalnya masih agak bingung untuk program. Baik. Ya itu mungkin nanti teman-teman bisa baca detailnya di buku ya, tapi saya akan cuplikan sedikit. Kebetulan saya sudah meringkaskan ini dari bukunya ya. Bentar. Apakah kelihatan? Kelihatan Bu. Oke, nanti saya akan jelaskan apa bedanya ya. Nah, ini ada situation analysis framework ini dalam sebuah project. Di buku itu disebutkan kasus project nutrisi EPI, tapi saya nggak ada penjelasan EPI-nya itu apa. Nanti kalau teman-teman ketemu apa yang dimaksud, tolong kasih tahu saya. Jadi studi kasus EPI Nutritional Project yang menggambarkan penggunaan logis dari komponen SAP ya, SAF ya, Situation Analysis Framework dalam sebuah proyek. Ini ya, saya jelaskan runtutannya meskipun tidak semua ya. Jadi ini dijelaskan bahwa proyek nutrisi adalah modifikasi nama proyek yang berpartisipasi dalam sebuah lokakarya. Nah, lalu kemudian ini dijelaskan apa sih proyek itu. Ya. Lalu masalah pembangunannya dalam sebuah lokakarya itu dituliskan bahwa masalah pembangunannya adalah mata pencaharian yang buruk dan ketahanan pangan rumah tangga yang buruk. Ini masalah pembangunan di lokasi tadi. Nah, lalu kemudian tujuan proyeknya dari masalah pembangunan ini adalah membantu upaya pengatasan kemiskinan dengan meningkatkan ketahanan pangan. Karena ini masalahnya adalah masalah ketahanan pangan. Nah, masalah utama proyeknya, ini masalah umum proyek ya, masalah utamanya turun menjadi ini, tingginya angka gizi buruk pada balita. Ini udah masalah utama proyek. Nah, lalu tujuan utama proyeknya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 4. Meningkatkan pengetahuan pengolahan makan, pengawetan penyimpanan yang tepat, mengurangi gizi buruk, mempromosikan pemanfaatan pangan yang lokal, mendorong meningkatkan koordinasi antar tim di dalam lokasi itu. Nah, lalu kemudian, di pohon masalahnya, gizi buruk pada balita menjadi masalah utama. Lalu kemudian masalah vokalnya, masalah yang berkaitan dengan masalah utama itu adalah skema pemberian makanan yang kurang dimanfaatkan. Kurangnya pangan, praktek pemberian makan yang buruk, pengetahuan tentang pengolahan makanan, fasilitas penyimpanan, ketidakmampuan para ibu untuk mengidentifikasi malnutrisi dari awal. Jadi kalau anak udah nggak mau makan itu dibiarkan, itu adalah ketidakmampuan. Seolah-olah itu lagi nggak mau makan saja. Nah, lalu kemudian ada kaitannya antara masalah ini, mungkin antara masalah 1 dan masalah 3. Nah, ini mungkin berkaitan ya. Lalu kemudian ini tujuan komunikasinya. Nah, tujuan komunikasinya adalah meningkatkan kesadaran dalam praktek pemberian makanan yang benar di kabupaten ini. Nah, pada saat meningkatkan kesadaran itu mencakup 80% dari semua wanita yang usianya sekian sampai sekian. Jadi, berapa jumlah wanita yang usianya ini adalah ini, maka dia menjadi target untuk memberikan informasi tentang pemberian makanan yang benar. Lalu meningkatkan pengetahuan, ya, memberikan makan yang benar dalam praktek ini mencakup setidaknya 60% dari ibu balita. Nah, kalau ini informasi umumnya adalah 80% seluruhnya, kalau ibu balitanya 60%. Oke. Lalu naikkan presentasi ibu yang mengadopsi dari 20% menjadi lebih ya pada 2 tahun ke depan. Jadi ini tujuan komunikasinya sudah spesifik. Ya, tadi masalah utamanya adalah proyek. Ini adalah buruknya gizi ya pada balita, lalu itu diduga karena skema pemberian makanan yang salah atau kurang ya. Lalu kemudian itu diselesaikan dengan kegiatan komunikasi. Nah, ini tujuan komunikasinya, memberi informasi untuk meningkatkan kesadaran ini, meningkatkan pengetahuan untuk bisa memberikan praktek makanan yang benar.
Lalu itu dievaluasi 2 tahun ke depan, ini harus naik jumlahnya sekian. Supaya kita tahu 60% sekian persen itu harus survei dulu, disurvei awal dulu, jumlahnya berapa yang ikut, lalu yang naik berapa, begitu. Oke. Nah, komunikasi singkatnya adalah dalam fase ini, untuk setiap tujuan komunikasi, identifikasi, tentukan prioritas. Lalu grup interaksinya apa, mode komunikasi, pendekatan dan medianya apa. Nah, lalu kemudian output kuantitatifnya apa? Anda buat poster tentang informasi tadi, memberi makan tadi. 200 poster. Setidaknya ada 2 pertemuan di setiap desa. Jadi Anda bikin 2 pertemuan. Lalu membuat 10 flip chart. Lalu ada 1 lokakarya pelatihan. Nah, ini adalah komunikasinya seperti ini. Ini brief ya, communication brief kalau bahasa Inggrisnya. Communication briefnya, rancangan singkatnya adalah Anda membuat ini, melakukan pertemuan, membuat flip chart, membuat 1 lokakarya, untuk 8 petugas dan 2 supervisor mereka. Nah, lalu kemudian output kualitatifnya, itu poster dan pertemuan kelompok harus disampaikan dengan benar. Jadi cara-cara membuat posternya harus benar. Lalu flip chart-nya harus bisa membuat diskusi. Lalu petugasnya harus efektif dilatih, berdialog. Nah, kegiatannya apa? Yang mendesain tadi flip chart, membuat lembar pretest. Nah, itu seperti itu. Nah, ini bahan-bahannya apa? Harus ada biaya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, jadi ini adalah bagian dari rancangan, mulai dari masalah utama proyeknya apa, lalu kemudian program komunikasinya apa. Nah, kalau nanti Anda pakai PRA, selain tujuan komunikasi, ada satu lagi. Itu adalah kegiatan untuk proyek yang bisa pemberian makanan tambahannya, atau misalnya memberikan dana untuk siapa untuk membuat itu, kapan dilakukan. Nah, itu selain program, ini kan program komunikasi. Nah, program komunikasi ini digabung dengan program pembangunan untuk masalah angka gizi buruk yang tinggi. Saya rasa itu, Anissa. Apakah sudah jelas? Iya, sudah agak sedikit paham, Bu. Agak sedikit ya, nggak apa-apa. Nanti kamu baca lagi ya. Jadi dari masalah utama tadi, itu bisa diselesaikan dengan kegiatan komunikasi gitu ya. Tapi tidak cukup itu saja. Di sisi lain, ya kalau tersedia sumber pangan dan sebagainya, mungkin pengetahuan saja udah cukup. Tapi harus ada mungkin praktek, ada pemberian makanan tambahan. Ini kan kita membahas dari sisi PRCA-nya kan, dari sisi komunikasinya seperti ini. Baik, Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Masih 10 menit. Kalau masih ada, silakan. Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan berguna dan tetap semangat, menginspirasi mungkin studi dan juga kegiatan KKN yang bisa menggunakan sebagian dari materi kuliah kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.